Ketika macan menjadi raja, sekretaris pribadi, menteri, satpam, bahkan tukang sapunya, semuanya adalah macan. Maksudnya agar rahasia kerajaan lebih terjaga. Segalanya akan mudah bila di sekitar raja dan istana hanya ada pejabat yang sebangsa dengan raja. Nepotisme yang merupakan kejahatan di dunia manusia itu rupanya menjadi hal yang biasa di dunia binatang. Sekalipun sang raja memang terkenal kejam, tak kenal ampun dengan bangsa lain, tetapi ia memang toleran dan suka berbuat baik, hanya dengan sesamanya saja. Bangsa lain jangan berani berbuat salah. Hukumannya serendah-rendah ialah dicakar, dan setinggi-tinggi hukumannya dilalap habis sama sang raja dan konco-konconya. Tetapi terhadap sesama macan, ia suka ngobrol, mengundang makan, atau hanya sekedar bercengkrama. Dengan sesama macan, yang salah diberi hadiah, yang lupa ditertawakan. Pendek kata, Mbah Cinde, Mbah Siladen, atau pilih kasih. Apa boleh buat, habisnya dia adalah seorang raja. Nah, pada suatu hari ketika sang raja duduk di singgasana, hidungnya menangkap sebuah bau pesing di auditorium. Aneh bin ajaib memang. Auditorium raja berbau pesing. Ada yang kencing di situ rupanya. Ini sudah keterlaluan, pikir si raja. Tak bisa ditolerir. Siapapun yang berbuat, dan hidung raja mulai cengar-cengir ke sana ke sini mencium bau pesing itu. Tak salah lagi. Binatang. Ini mesti perbuatan binatang, kata sang raja. Ini perbuatan binatang yang mau pendek umurnya, yang mau cupet hidungnya, yang pingin lekas mati. Akan tetapi, dia tak mau tergesa-gesa, sebab yang berani masuk ke istana, ya pasti bangsa harimau itu juga. Maka yang akan dikerjakannya ialah dua hal. Meminta kesaksian bangsa lain tentang bau itu. Lalu menangkap pelakunya. Tak lama kemudian dipanggillah sekretaris pribadi untuk mengumpulkan bangsa non-macan. Pihak ketiga pasti objektif. Yang pertama adalah wakil bangsa sapi. Dari rumah banyak yang berpesan supaya ia berkata jujur. Berkata jujur dan apa adanya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena kata teman-teman bangsa sapi, jujur itu adalah majur. Kata mereka sebagai wakil bangsa sapi, dan dikirimlah sapi yang lebih muda, yang berani dan jujur. Sampainya di istana, sang raja bertanya, "Hei sapi, bagaimana pendapatmu? Bangsal ini berbau pesing ataukah tidak?" Sapi muda itu pun mengendus-ngendus hidungnya dan berkata, "Wahai baginda, bangsal ini memang sungguh sangat bau pesing." Dan dia berkata sejujurnya. Di luar dugaan, raja itu marah besar. "Bagaimana kau bisa berkata begitu tentang istana raja?" Ia berdiri, taringnya keluar, lalu ia mengaum, dan kuku-kuku si raja memanjang. Singkat cerita, si sapi muda itu tak pernah kembali lagi ke kawanannya. Ternyata dia dilalap habis oleh sang raja dan konco-konconya. Kisah tentang sapi lalu segera tersebar ke seluruh pelosok. Semua warga gemetar ketakutan. Maka ketika giliran bangsa kambing memberi kesaksian, semua berpesan kepada wakil bangsa kambing untuk tetap berhati-hati, utamakan keselamatan. Di istana, pertanyaan yang sama diajukan oleh raja. "Hei, benarkah bangsal ini berbau pesing, wahai kambing?"
Lalu kambing pun berpura-pura mengendus-endus, sekalipun ia sudah tahu bahwa jawabannya. Katanya, "Wahai Baginda, menurut hidung saya, tak ada bau pesing sama sekali di bangsal ini. Malah sepertinya yang saya cium itu adalah bau wangi sekali." Dan di luar dugaan, raja itu marah lagi. Dia berkata, "Bohong, kau bohong, wahai kambing. Betapa beraninya kau membohongi raja." Ia berdiri, taringnya keluar mengaum, dan kukunya memanjang kembali. Singkat cerita, kambing itu pun tak pernah kembali ke rumahnya. Nasib kambing itu pun terdengar oleh seluruh warga. Mereka menjadi kecut, warga frustasi di utara warga bergerombol dan saling bertanya. Bagaimana di selatan warga bergerombol saling bertanya, apakah akal? Di barat mereka saling bertanya, bagaimana ini kawan-kawan? Di timur mereka saling bertanya, apa akal? Sementara itu ada desakan dari raja agar salah satu dikirim sebagai wakil. Dan akhirnya pilihan warga jatuh kepada sang kancil. Maka kancil pun ke istana dengan dandanan yang khusus. Lehernya terbungkus blasdok, di tangannya terdapat selembar sapu tangan yang sebentar-sebentar ia hampirkan ke hidungnya biar terlihat sedang sakit. Jebres, 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 jebres. Sambil bersin-bersin dia masuk istana. Dan dari singgah sana sang Raja Macan bertanya, "Hei Kancil, betulkah bangsal ini berbau pesing?" Jebres, 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 jebres. Kancil itu pun menjawab, "Wahai Baginda, Baginda bisa melihat sendiri saya sedang pilek. Maka hidung saya tak bisa mencium apapun, wahai Baginda." Tiba-tiba, macan itu menunjukkan taringnya dan mengaum. Tapi ternyata taring dan aumannya itu berarti tertawa terkekeh-kekeh, menyadari kebodohannya sendiri. "Ya, aku tahu. Sekarang kau boleh pulang." Bahwasannya memang ceritanya tamat. Jadi yang diambil dari cerita ini adalah kadang ada situasi kita ketika kita ditanya jangan berbicara apa adanya. Kadang untuk menyelamatkan hidup kita, kita dilarang untuk berbicara apa adanya. Terima kasih. Kancil pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.